Malam itu suasana jalan raya di pinggiran kota Bekasi cukup lengang. Lampu jalan menyinari aspal basah sisa hujan sore, menciptakan kilauan samar yang membuat suasana terasa agak muram. Beberapa kendaraan melintas, mayoritas truk logistik dan motor para pekerja malam yang baru pulang. Di salah satu persimpangan yang remang, seorang gadis berusia awal 20-an berhenti dengan motornya. Namanya Alia. Ia baru saja pulang kerja dari kafe tempatnya menjadi barista. Rambutnya yang dikuncir ekor kuda masih sedikit lembab oleh gerimis. Dengan mengenakan jaket hitam polos dan celana jeans, Alia terlihat seperti gadis biasa pada umumnya. Tak ada yang menyangka bahwa dirinya memiliki latar belakang yang sama sekali tidak biasa. Ketika lampu lalu lintas berubah kuning, tiba-tiba dari pinggir jalan muncul dua orang pria berseragam polisi yang langsung mengangkat tangan, memberi isyarat agar Alia menepi. Dengan sopan, Alia pun menepi ke trotoar, mematikan motor, dan menurunkan standar. Namun sejak awal Alia sudah merasakan ada yang janggal, bukan hanya karena cara mereka memberhentikannya yang kasar, melainkan juga sikap mereka yang penuh arogansi. Mereka tidak menyalami, tidak memperkenalkan diri, bahkan tidak menjelaskan alasan memberhentikan. Salah satu dari mereka, tubuhnya besar dengan perut buncit, membuka percakapan dengan nada tinggi. "Mana SIM sama STNK kamu? Cepat." Alia mengeluarkan dompetnya dengan tenang, menyerahkan dokumen yang diminta. Polisi itu hanya melirik sekilas, lalu mendengus seolah mencari alasan. Surat-surat lengkap sih. Tapi kamu tadi ngebut ya? Masuk pas lampu kuning. Itu pelanggaran. Kena tilang kamu, katanya sambil menyeringai sinis. Alia menatapnya tajam tapi tetap sopan. Pak, saya tidak ngebut. Saya berhenti pas lampu kuning, Bapak sendiri lihat kan? Polisi satunya, yang lebih muda namun wajahnya sangar, mendekat. Ia melipat tangan di dada dan menambahkan, "Kalau kamu banyak alasan, ya udah kita bawa aja ke kantor. Urusnya bisa lama, bisa ribet. Kalau nggak mau ribet, ya, ngerti sendirilah." Nada kalimat itu jelas-jelas bermakna memalak. Alia menarik napas panjang, berusaha tetap sabar. Ia tahu betul pola seperti ini. Oknum yang mencari keuntungan dengan menakut-nakuti pengendara. Kalau memang salah, saya siap ditilang resmi, Pak. Tapi jangan main-main soal ngerti sendiri. Jawab Alia tenang namun tegas. Ucapan itu langsung membuat kedua polisi tersebut tersinggung. Mereka tidak menyangka gadis muda ini berani membalas. "Wih, berani banget kamu ya. Anak kecil ngajarin kita?" Bentak polisi buncit sambil menunjuk-nunjuk wajah Alia. Beberapa pengendara yang melintas sempat melambat, memperhatikan keributan kecil itu. Tapi mereka tidak ada yang berani berhenti. Takut ikut terseret masalah, Alia hanya bisa menghela napas lagi. Dalam hatinya ia berkata, sudah keterlaluan, kalau begini terus, orang lain bisa jadi korban. Tapi mereka belum tahu siapa yang mereka hadapi. Dengan wajah datar, Alia memasukkan kembali SIM dan STNK ke dompetnya. Polisi muda itu berusaha menahan, bahkan sempat mencoba merampas dompet tersebut. Jangan macem-macem. Kamu pikir bisa kabur begitu aja?" Alia menahan tangan polisi itu dengan satu gerakan cepat. Tak ada yang menyangka gadis berpostur mungil ini mampu menghentikan genggaman pria berbadan jauh lebih besar hanya dengan satu tangan. Polisi muda itu terkejut, ekspresinya berubah seketika, namun Alia masih menahan diri. Ia belum ingin membuat keributan besar. "Pak, saya masih menghormati seragam yang kalian pakai. Tapi kalau kalian tetap memaksa, jangan salahkan saya," ucapnya dengan nada dingin. Kedua polisi itu saling pandang, wajah mereka mulai memerah. Bagi mereka, ucapan Alia bukan sekadar penolakan, tapi juga tantangan. "Wah, sombong amat kamu. Berani nantang polisi? Oke, kita lihat seberapa kuat kamu." Malam yang tadinya sunyi mendadak memanas. Alia sadar, inilah momen yang akan menjadi awal bentrokan besar.
Dan banyak mata akan segera menyaksikan bagaimana arogansi dibalas dengan ketegasan seorang gadis yang ternyata bukan orang biasa. Keributan kecil itu mulai menarik perhatian. Walau hanya di pinggir jalan yang agak sepi, beberapa tukang ojek online yang nongkrong di warung kopi seberang jalan mulai melirik, bahkan ada yang diam-diam mengeluarkan ponsel untuk merekam. Mereka sudah biasa melihat ada razia dadakan, tapi kali ini berbeda, ada aroma ketegangan yang jauh lebih serius. Polisi buncit itu maju setapak, wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. Kamu tahu nggak, kalau melawan petugas bisa masuk bui? Bentaknya dengan suara keras agar orang-orang sekitar mendengar. Ia ingin menakut-nakuti Alia, sekaligus menunjukkan dominasinya, namun Alia berdiri tegak. Tatapannya dingin, tidak berkedip sedikit pun. Petugas yang mana, Pak? Tanyanya dengan nada datar, suaranya stabil. Petugas beneran? Atau petugas yang kerjaannya malak rakyat kecil? Kalimat itu seperti tamparan keras. Polisi muda yang dari tadi diam langsung meledak, kurang ajar kamu. Ia meraih kerah jaket Alia, berniat menariknya kasar, tapi di luar dugaan, tangan Alia bergerak cepat. Ia memutar pergelangan polisi muda itu, membuat tubuh sang polisi spontan membungkuk karena rasa sakit di sendi. Gerakannya presisi, seperti orang yang terbiasa latihan bela diri bertahun-tahun. Suara teriakan pendek keluar dari mulut polisi muda. Arg! Lepasin! Lepasin tangan gue! Para saksi yang menonton dari jauh mulai riuh. Ada yang bersorak pelan, ada yang terkejut menutup mulut. Mereka tidak menyangka gadis berperawakan mungil bisa menjatuhkan seorang polisi hanya dengan satu gerakan. Polisi buncit itu panik dan mencoba membantu rekannya. Ia merogoh tongkat pendek dari balik pinggang, melangkah cepat sambil mengayunkan ke arah Alia, namun Alia sudah siap. Dengan sekali hentakan lutut ke lengan polisi muda yang ia pegang, ia berhasil melepaskan diri, lalu berbalik menangkis tongkat yang datang menghantam. Bunyi, duk. Terdengar jelas ketika tongkat itu justru terpental karena benturan keras dengan lengan Alia. Kalian yang mulai. Jangan salahkan saya kalau kalian malu sendiri, ujar Alia lantang. Kata-kata itu menggema, membuat para penonton semakin terpaku. Ponsel-ponsel mulai terangkat lebih tinggi. Beberapa orang berbisik-bisik, cewek ini siapa sih? Kok bisa ngelawan polisi gitu? Gila. Jurusnya kayak tentara. Wajah kedua oknum polisi itu makin merah padam. Harga diri mereka seolah diinjak di depan umum. Kurang ajar. Kamu udah berani nendang hukum. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Teriak polisi buncit sambil maju lagi. Alia diam sejenak. Nafasnya tenang, matanya menyapu sekeliling, memastikan situasi. Ia tahu betul apa konsekuensi dari tindakannya malam ini. Tapi ia juga tahu, semakin ia diam, semakin banyak rakyat yang jadi korban pemerasan seperti ini. Dengan suara tegas, ia menjawab, kalau kalian benar-benar aparat, seharusnya melindungi masyarakat, bukan menakuti. Tapi kalau kalian sudah menjadikan seragam itu alat untuk merampok, maka kalian tidak layak disebut polisi. Sekejap, suasana membeku. Kalimat itu menancap bukan hanya di telinga dua oknum tersebut, tetapi juga ke hati orang-orang yang menyaksikan. Polisi muda yang tadi kesakitan kini bangkit lagi, meski tangannya masih memegangi pergelangan yang terkilir. Ia menatap Alia penuh dendam. Dasar cewek sialan. Malam ini gue ajarin kamu cara hormat sama polisi. Ia langsung menerjang dengan gerakan nekat. Tapi Alia dengan tenang melangkah ke samping, lalu menggunakan momentum tubuh lawannya untuk mendorongnya jatuh ke trotoar. Tubuh polisi muda itu terbanting keras, membuat helm orang lewat yang menonton bergetar karena suara benturannya. Seketika terdengar sorakan kecil dari kerumunan, seperti menahan kagum. Polisi buncit yang melihat rekannya jatuh semakin kalap. Ia mencabut borgol dari pinggangnya, berniat memborgol Alia secara paksa. Udah cukup. Ikut gue sekarang juga. Gue borgol kamu di tempat biar kapok. Namun sebelum sempat menyentuh Alia, gadis itu sudah bergerak.
Dalam hitungan detik, tangannya melesat, menepis borgol, lalu meraih pergelangan si polisi buncit. Dengan teknik kuncian sederhana tapi mematikan, Alia memelintir tangannya hingga pria besar itu berlutut kesakitan di atas aspal. Argrek! Sakit! Lepasin! Jeritnya sambil terengah-engah. Kerumunan semakin heboh. Ada yang bersorak, ada yang merekam lebih dekat, bahkan ada tukang ojek yang berteriak, "Wai! Mantap, Mbak! Hajar aja oknum kayak gitu." Namun di tengah riuh itu, Alia tetap tidak kehilangan fokus. Ia mendekat ke telinga polisi buncit yang berlutut, lalu berbisik dengan nada dingin, "Dengar baik-baik. Saya ini bukan orang sembarangan. Kalau kalian masih nekat memeras rakyat, maka kalian akan berhadapan dengan saya lagi. Ingat itu." Polisi itu hanya meringis menahan sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, suasana jalan yang tadinya lengang kini berubah jadi arena pelajaran pahit bagi dua oknum arogan. Dan semua orang yang menonton tahu, gadis bernama Alia ini bukan gadis biasa. Suasana jalanan yang semula lengang kini berubah jadi ramai penuh sorakan. Lampu kendaraan yang melintas ikut memperjelas adegan panas itu. Dua polisi arogan sudah jatuh bangun, sementara seorang gadis muda berdiri tegak di hadapan mereka. Wajahnya tenang tapi tatapannya tajam. Beberapa pengendara sengaja berhenti di tepi jalan. Ada yang turun dari motor, ada yang tetap duduk sambil mengangkat ponsel, merekam setiap detik. Rekaman itu nantinya bisa jadi viral, tapi malam ini belum ada yang tahu sejauh mana dampaknya. Polisi buncit yang berlutut kesakitan akhirnya berhasil berdiri. Wajahnya merah padam, keringat bercucuran meski udara malam cukup dingin. "Kurang ajar kamu. Anak kecil udah bikin malu aparat di depan umum. Gue pastiin kamu nyesel." Sementara itu, rekannya yang lebih muda masih memegangi pergelangan tangannya yang terkilir. Tapi amarah membutakan rasa sakit. Ia meraih hati kecil di sabuknya, menekan tombol, dan berteriak, "Backup! Sini cepat! Ada yang melawan petugas! Cepat!" Ucapan itu langsung membuat riuh penonton. "Waduh, dia panggil bantuan tuh!" bisik seorang bapak ojek online. "Wah gawat, Mbak ini bisa ditangkap rame-rame nanti." Tambah yang lain, Alia menghela napas panjang. Ia sudah menduga akan sampai ke tahap ini. Mereka panggil kawan? Bagus. Sekalian saja, biar semua tahu siapa sebenarnya mereka. Batinnya dingin, ia lalu melangkah setapak maju, menatap langsung kedua oknum itu. "Kalian mau panggil siapapun, silakan. Saya tidak takut." Justru semakin banyak yang datang, semakin jelas semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya salah. Kata-kata itu bagai bensin yang disiram ke api. Polisi buncit itu langsung menggebrak helm motornya sendiri karena tak bisa menahan malu. "Gila kamu? Berani nantang kita segini jauh? Kamu pikir kamu siapa, hah?" Alia menatapnya, kali ini tidak menjawab langsung. Ia hanya diam, membiarkan situasi semakin panas, karena ia tahu, kadang diam lebih menusuk daripada kata-kata. Beberapa menit kemudian suara sirene samar terdengar dari kejauhan. Lampu biru merah mulai terlihat berkedip, mendekat dengan cepat. Beberapa warga yang menonton spontan mundur, sebagian berlari kecil mencari posisi aman, takut nanti ikut terseret. Sebuah mobil patroli berhenti mendadak, diikuti dua motor trail polisi. 4 orang berseragam turun dengan wajah tegang, sementara dua oknum arogan tadi langsung berteriak-teriak menunjuk ke arah Alia. "Itu dia orangnya. Cewek itu melawan. Dia sudah pukul kita." "Pak!" teriak si polisi muda sambil menunjuk Alia dengan dramatis, seolah-olah ia korban besar. Alia tidak bergerak. Ia hanya berdiri dengan tangan terlipat, tubuhnya tenang, seperti orang yang sudah terbiasa menghadapi situasi genting. Komandan patroli, seorang perwira dengan pangkat Ibda, mendekat sambil menatap curiga. "Benar kamu yang melawan? Kamu tahu ini tindak pidana berat, melawan aparat?"
Sebelum Alia menjawab, kerumunan yang menonton malah bersuara lebih dulu. Pak, bukan dia yang salah. Itu oknum yang duluan malak. Iya, saya lihat sendiri. Mereka nyetop mbaknya terus minta duit, nggak jelas alasannya. Betul, Pak. Kami semua saksi, yang salah justru mereka. Sorakan itu membuat wajah kedua oknum tadi memucat. Mereka tak menyangka warga berani bersuara lantang. Biasanya orang takut, memilih diam. Ibda itu sedikit terkejut, menoleh ke arah Alia lagi. Kamu, siapa sebenarnya? Tanyanya tajam. Alia menghela napas pelan, lalu membuka jaket hitamnya sedikit. Dari balik jaket, tampak sekilas sebuah kartu identitas khusus berlogo lambang negara yang digantung di kalung rantai tipis. Ia tidak menunjukkannya penuh, hanya cukup agar perwira itu menangkap sinyal jelas. Wajah Ibda itu langsung berubah. Matanya melebar, lalu buru-buru melangkah setengah mundur. Ia tahu persis jenis kartu itu. Itu bukan kartu yang bisa dimiliki sembarang orang. Alia kembali menutup jaketnya, lalu berkata datar, saya cukup dikenal di satuan tertentu. Kalau kalian tidak ingin masalah ini makin panjang, sebaiknya jangan menutup-nutupi. Rakyat sudah jadi saksi. Kamera-kamera sudah merekam. Kerumunan makin riuh. Banyak yang tidak paham apa yang baru saja terjadi, tapi mereka melihat jelas. Seorang perwira polisi tampak gentar pada gadis muda yang tadinya dianggap biasa. Polisi buncit dan rekannya yang arogan mulai gelisah. Mereka tidak mengerti kenapa atasannya tiba-tiba ciut. Pak! Kenapa? Kita kan korban. Tangkap aja cewek ini. Tangkap sekarang juga. Teriak mereka panik. Ibda itu menatap mereka tajam. Wajahnya penuh amarah. Diam kalian. Jangan bicara sembarangan, bentaknya. Seketika kedua oknum itu terdiam. Wajahnya pucat pasi. Alia melangkah mendekat. Suaranya tenang tapi menusuk. Masih mau bilang saya melawan aparat? Atau kalian sudah sadar siapa yang benar-benar mempermalukan institusi kalian sendiri? Tidak ada yang menjawab. Hanya terdengar desisan napas berat kedua oknum itu. Kerumunan penonton mulai bersorak lagi. Kali ini lebih keras. Hidup Mbak Alia. Hajar terus oknum kayak gitu. Jangan kasih kendor. Malam itu, situasi benar-benar berbalik. Dari yang awalnya hanya seorang gadis dipalak di jalan, kini berubah menjadi tontonan besar di mana dua oknum arogan dipermalukan habis-habisan. Dan satu hal jelas, identitas Alia yang misterius mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sorakan dari warga semakin keras. Malam yang tadinya sunyi kini berubah menjadi panggung drama nyata. Dua oknum polisi yang arogan, yang awalnya begitu percaya diri menindas seorang gadis muda, kini justru terpojok, tubuh mereka gemetar, wajah mereka pucat pasi. Sementara itu, Alia masih berdiri tenang. Rambutnya yang terurai sebagian menempel di pipi karena keringat, matanya menatap lurus ke arah para polisi yang baru datang. Ia tidak bicara banyak, tapi wibawanya membuat semua orang segan. Perwira muda berpangkat Ibda yang memimpin patroli masih berdiri kaku. Ekspresinya campuran antara kaget, ragu, sekaligus takut. Ia tahu betul, kartu identitas khusus yang sekilas diperlihatkan Alia tadi bukan sembarang kartu. Itu adalah tanda pengenal dari satuan intelijen khusus yang bekerja langsung di bawah koordinasi institusi negara. Jika sampai ia salah langkah malam ini, karirnya bisa tamat seketika. Kerumunan warga bertambah di sisi lain jalan. Makin banyak pengendara berhenti. Ada yang sengaja menepi karena penasaran, ada pula yang hanya ingin memastikan kebenaran. Beberapa ibu-ibu bahkan berani bersuara. Dari tadi saya lihat jelas, Pak, Mbak ini nggak salah. Malah dia yang digangguin sama polisi dua itu. Betul. Mereka tuh sering razia aneh-aneh di sini. Minta duit, alasannya macem-macem. Seorang bapak tua bersuara lantang sambil menunjuk dua oknum arogan itu. Kalau polisi macam kalian, rakyat jadi makin sengsara.
Malam ini harus ada yang buka semua kebusukan kalian. Sorakan dukungan semakin ramai. Kamera ponsel merekam dari segala sudut. Jelas sekali kalau kejadian ini tidak akan mudah ditutup-tutupi. Dua oknum panik polisi buncit yang tadi sempat dikunci Alia kini berkeringat dingin. Ia berusaha membela diri, meski suaranya bergetar. Pak, mereka semua salah paham. Kami cuma jalankan tugas. Cewek ini yang melawan duluan. Namun teriakannya langsung dipotong warga. Bohong. Kami lihat sendiri. Justru kalian yang duluan main kasar. Polisi muda di sampingnya ikut panik. Ia mencoba mendekati komandannya. Pak, jangan percaya omongan orang. Cewek ini sengaja menjebak kita. Dia pasti bukan orang biasa. Ibda itu menoleh dengan tajam, lalu membentaknya. Justru karena dia bukan orang biasa, kalian berdua bisa habis. Dasar bodoh. Kalian pikir kalian lagi pala siapa tadi? Kedua oknum itu terdiam. Mereka mulai paham betapa besar kesalahan yang sudah mereka buat. Alia bicara di depan umum. Alia akhirnya maju selangkah, berdiri di tengah lingkaran kecil yang terbentuk antara warga dan aparat. Suaranya terdengar jelas, tegas, tanpa bergetar sedikit pun. Saudara-saudara sekalian, ucapnya sambil menoleh ke kerumunan. Yang kalian lihat malam ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang sering terjadi. Oknum-oknum yang menggunakan seragam untuk menakut-nakuti rakyat, meminta uang, menindas mereka yang dianggap lemah. Dan inilah akibatnya kalau rakyat berani melawan. Mereka akan difitnah, dituduh melawan aparat. Warga mulai bersorak, betul. Betul sekali. Udah lama kami diperas begini. Alia kemudian berbalik ke arah Ibda, menatapnya lurus. Pak, saya tidak ada urusan pribadi dengan institusi Anda. Saya justru menghormati mereka yang benar-benar mengabdi. Tapi orang-orang ini, Alia menunjuk dua oknum arogan itu dengan tegas, telah mempermalukan seragam yang mereka kenakan. Suasana makin hening. Semua mata tertuju pada Alia, tegang. Alia mengungkapkan dirinya. Perwira muda itu masih diam. Keringat di pelipisnya jatuh satu-satu. Ia tahu ia harus segera bersikap, tapi tidak bisa sembarangan. Alia melangkah maju, mendekat padanya. Dengan suara rendah tapi bisa terdengar jelas, ia berkata, saya bisa sebut nama satuan saya sekarang juga, dan besok pagi karir Anda bisa berakhir karena membiarkan oknum ini. Tapi saya masih memberi kesempatan. Tindakan Anda malam ini akan menentukan, apakah Anda berpihak pada rakyat, atau melindungi preman berseragam. Mendengar itu, kerumunan langsung bergemuruh. Ada rasa kagum sekaligus penasaran besar. Wah, cewek ini siapa sih sebenarnya? Kayak agen rahasia aja. Ibda itu menelan ludah, lalu menoleh cepat ke arah anak buahnya. Tangkap mereka berdua. Perintahnya lantang. Sekejap, suasana berubah. Dua polisi patroli langsung bergerak, membekuk si buncit dan rekannya. Kedua oknum itu melawan, tapi tak berdaya karena dipiting dari kanan kiri. Pak, jangan. Saya bisa jelasin. Ini salah paham. Teriak mereka panik, tapi kerumunan justru bersorak, sebagian bertepuk tangan. Mereka akhirnya melihat dua oknum arogan itu mendapatkan balasan setimpal. Wajah arogan berubah jadi ketakutan saat diborgol. Polisi muda itu masih mencoba mengelak, matanya melotot ke arah Alia. Kamu bakal nyesel udah berani lawan kami. Kami punya backing. Alia hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan tapi menusuk, kalau kamu punya backing, maka saya punya negara di belakang saya. Ucapan itu langsung membungkam mulutnya. Bahkan warga yang mendengar pun spontan terdiam sesaat, sebelum akhirnya kembali bersorak keras. Polisi buncit yang ikut diborgol hanya bisa menunduk, wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar. Semua harga diri, semua kesombongan yang tadi ia pamerkan, kini hancur berkeping-keping di hadapan rakyat. Alia tinggalkan pesan saat dua oknum itu dibawa masuk ke mobil patroli.
Alia berbalik ke arah warga. Terima kasih sudah berani bicara malam ini. Ingat, jangan pernah takut melawan yang salah, sekalipun mereka berseragam. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Warga langsung bersorak lebih keras lagi. Banyak yang mengangkat jempol ke arah Alia. Ibda itu, yang sejak tadi masih tegang, akhirnya memberi hormat kecil pada Alia. Maafkan kami, Mbak, saya janji, ini akan saya teruskan ke atasan. Alia mengangguk pelan, lalu menyalakan motornya kembali. Lakukan apa yang seharusnya. Jangan buat rakyat kehilangan kepercayaan lebih dalam lagi. Dengan suara mesin yang pelan, Alia melaju meninggalkan lokasi, sementara kerumunan masih bersorak dan merekam. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya.